Halo, selamat datang di Resep Jaya. Di video kali ini kita akan berbagi resep selai nanas untuk isian nastar. Pastinya rasanya lebih mantul ya karena kita buat sendiri daripada beli yang instan. Yuk langsung aja simak resepnya. Untuk bahan utamanya tentunya nanas ya. Kita memerlukan 3 buah nanas ukuran besar yang sudah dicuci bersih dan dibuang mata nanasnya. Kita rendam dengan air garam kurang lebih selama 20 menit untuk menghilangkan barangkali bisa gatal di tenggorokan ya. Dan kita potong seperti ini supaya mudah untuk kita parut. Nah, ini dia ya nanasnya sudah kita parut. Hasil setelah diparut itu beratnya 900 gram ya. Kemudian 500 gram gula pasir. Dan supaya aromanya nikmat, kita tambahkan kayu manis secukupnya aja dan beberapa butir cengkeh. Serta kita tambahkan setengah sendok garam. Oke, langsung aja kita masak parutan nanasnya. Kita letakkan ke dalam wajan. Ini saya menggunakan wajan anti lengket ya. Dan kita tuang garamnya. Kemudian kita tambahkan kayu manis dan beberapa butir cengkeh. Kita masak dengan menggunakan api yang sedang. Kita aduk-aduk dulu supaya rata. Nah, ini kita masak sampai airnya sedikit menyusut ya. Kalian harus ikuti langkah-langkahnya ya supaya selai nanasnya berhasil dan tahan lama. Jadi kalian harus tepat saat memasukkan gulanya. Jika airnya sudah menyusut seperti ini ya, ini masih ada kandungan airnya tapi sedikit ya. Langsung aja kita tuang gulanya. Ketika gula sudah masuk, kecilkan apinya ya. Dan kita harus aduk-aduk terus supaya matangnya merata dan tidak gosong. Kenapa gula dimasukkan di akhir? Karena jika dimasukkan di awal ya saat airnya sudah banyak, itu dapat menyebabkan selainya mengeras atau cepat gosong. Nah, ini kita aduk-aduk sampai gulanya tercampur rata dan kita masak sampai selainya itu berubah warna ya dan benar-benar kering. Jika ingin membuat nastar, sebaiknya selainya dibuat hari sebelumnya ya. Jadi, saat pembuatan nastar itu waktunya terasa lebih singkat karena kita sudah menyiapkan selainya dan tinggal pakai. Nah, ini dia ya, sudah lengket seperti ini, warnanya juga sudah berubah. Saatnya kita matikan api dan kita biarkan hingga uap panasnya hilang. Kita pindahkan ke dalam wadah ya, supaya tidak mengeras di wajan. Langsung aja kita tuang semuanya. Kita akan biarkan hingga uap panasnya hilang. Nanti saat suhu mulai hangat ya, kita sudah mulai bentuk ya. Jangan sampai juga terlalu dingin nantinya akan mengeras. Nah, ini sudah hangat. Kita siapkan air minum ya. Kita oles-oleskan sedikit aja di tangan supaya tidak lengket. Nah, langsung aja kita ambil sedikit aja dan kita bulat-bulatkan. Untuk ukuran selainya bisa disesuaikan dengan nastar yang akan kalian buat ya bentuknya, entah itu bulat ataupun lonjong. Nah, untuk berat standarnya itu bisa ditimbang sekitar 2 gram ya. Namun karena ini saya buat untuk konsumsi sendiri, jadi saya buat agak besaran sedikit. Lakukan langkah ini sampai semua selai habis. Selai yang sudah dibulat-bulatkan, kita susun ke dalam nampan. Ini nampannya bisa dioles dengan air minum juga sedikit saja supaya tidak lengket ya. Atau kalian juga bisa menggunakan nampan plastik tanpa dioles ya. Ini disusun berjarak seperti ini karena selanjutnya akan kita simpan ke dalam kulkas. Nah, ini sudah selesai ya, kita bulat-bulatkan. Selanjutnya kita akan simpan ke dalam kulkas supaya sedikit mengeras.
Nah, ini ya, kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih sekitar 30 menit ataupun 1 jam ya, asalkan sampai mengeras aja. Setelah mengeras, kita keluarkan dari kulkas dan sekarang bisa kita satukan. Jadi tidak akan menempel satu sama lain ya, karena tadi sudah kita bekukan. Nah, untuk penyimpanannya, kita simpan dalam keadaan wadah terbuka seperti ini ya, atau jika kalian ingin menggunakan tepak makan, nah itu dibuka saja tutupnya. Karena apabila tutupnya tidak dibuka mengakibatkan selainya itu lembek ya dan akan menempel satu sama lain, bentuknya tidak kokoh seperti ini. Nah, ini dia cara penyimpanannya. Selamat mencoba resepnya ya. Detail resep akan saya sertakan di description box. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.